terkait dengan harga beras yang terus merangkak naik. Harapan Anda Pak untuk pemerintah apa Pak Tarto, silahkan. Ya, sebenarnya begini, kalau kita bicara harga, ini kan sebenarnya terbentuknya harga beras itu pasti ada hubungannya dengan harga gabah. Harga gabah tentunya terbentuk dari apa yang dilakukan oleh petani. Nah, petani ini tentunya inginnya kalau petani menanam padi, nanti kan produksinya harus menghasilkan satu keuntungan. Nah, saya termasuk yang tidak setuju kalau kita secara berpikir kita, pangan ini harus murah. Saya pikir bukan begitu. Pangan ini harus wajar. Kalau harganya wajar, itu artinya menarik bagi petani. Nah, supaya menarik bagi petani, petani kita yang notabene adalah kurang dari setengah hektar, bagaimana supaya pendapatan dia juga itu bisa menjadikan mereka menuju kepada sejahtera. Jadi kalau kemarin dari 4,2, 4.200 itu yang perjuangan kami juga ikut memperjuangkan supaya naik, kemudian akhirnya menjadi sekarang HPP-nya 6.000. Pada posisi 6.000 ini, kenapa harus 6.000? Pasti tadi itu dimulai dari bagaimana kita persoalan benih. Supaya benihnya ini tentunya kan tidak harganya pun tidak murah dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana persoalan sewa alat-alat untuk mengolah tanah. Bahan bakarnya saja kita tidak mudah untuk mendapatkan kalau saya ke lapangan, saya ini orang lapangan ya, jadi saya sering ke lapangan untuk mendapatkan maaf untuk solar saja ini tidak mudah untuk traktor-traktor yang masuk ke sawah. Kemudian bagaimana masalah air? Air pun juga nampaknya ini juga mereka juga pasti ada harus ya tanda petik membeli air. Kemudian setelah itu bagaimana untuk melakukan pemanenan. Nah, pemanenan ini sekarang sudah masuk alat-alat modern. Hanya kadang-kadang yang memiliki alat modern ini juga masih terbatas. Kadang-kadang belum waktunya masak atau mungkin masaknya sudah lewat, itu alatnya baru datang misalnya. Nah, ini juga yang menyebabkan akhirnya apa? Semua ini akan menjadikan menambah di samping nanti di lapangan itu banyaknya middleman tadi itu. Ada yang istilah kami di Perpadi itu ya, itu di tingkat desa itu ada yang namanya middleman, nanti ada middleman di tingkat kecamatan, ada middleman tingkat kabupaten, ada middleman berikutnya lagi. Jadi kadang-kadang sampai 1 sampai 4 tingkatan bisa sampai ke penggilingan padi. Nah, ini kan yang harusnya menjadi kos tinggi yang sebenarnya tidak dinikmati sepenuhnya oleh petani itu sendiri dan konsumen tentunya. Nah, ini baru nanti efisiensinya di tingkat apa itu di penggilingan kita ingin merevitalisasi. Hanya sayangnya ini Pak Dida sekaligus kami lapor, kami ini sebenarnya mohon bisa didukung dengan kami tidak ingin bantuan gratis, tetapi bagaimana mereka memperoleh kredit yang mudah dan murah seperti fasilitasi untuk yang lain. Karena pangan ini kan penting gitu ya. Pangan ini adalah menjadi eh, faktor kunci untuk kehidupan bangsa dan negara. Nah, penggilingan padi ini umumnya adalah penggilingan padi kecil yang tadi itu belum efisien. Nah, selama ini kalau mereka harus mengandalkan kredit komersial, ini memang sangat berat gitu loh. Tidak bersaing. Terus akhirnya apa? Akhirnya seolah-olah oh ini kalau begitu sudah digantikan aja dengan penggilingan padi yang bermodal besar bisa melakukan hal itu. Jadi ini yang harusnya mari kita perbaiki ke depan dengan statementnya Bank Dunia tadi, apakah kita harga ini mahal? Barangkali sekarang harga yang mendekati kewajaran. Mendekati kewajaran setelah kita melihat situasi di lapangan mulai dengan harga gabah yang hari-hari ini itu 6.000 pun nampaknya sudah tidak tercapai.
Jadi sekarang itu HPP gabah yang 6.000 di lapangan itu sampai ke penggilingan itu 7.000-an. Nah, kalau 7.000-an ini juga pasti jadi masalah. Meskipun ada tadi itu kami sepakat sih sebenarnya dengan memang El Nino ada dampak, tapi yang lain-lain tadi ini yang saya kira domain pemerintah juga kami mengharapkan bisa mari kita yang di lapangan pun siap untuk Baik, membantu bagaimana kita membereskan tadi. Jadi intinya baik. saya perlu kita dekatkan antara penggilingan padi dengan petani, antara petani dengan penggilingan padi untuk menuju kepada efisiensi.